Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tulandari. Di sini saya perwakilan dari kelompok terakhir, yaitu kelompok 11. Saya akan membacakan materi tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kedatangan agama Islam pada abad ke-7 ke dunia dianggap oleh sejarawan sebagai pembangun dunia baru dengan pemikiran baru, cita-cita baru, kebudayaan, serta peradaban baru. Ketika Islam datang ke Indonesia di Kepulauan Nusantara, itu sudah mempunyai peradaban yang bersumber kebudayaan asli, pengaruh dari peradaban Hindu-Buddha yang berasal dari India, yang penyebaran pengaruhnya itu tidak merata. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu berlangsung secara bertahap, berevolusi perlahan, dan sangat beragam. Masuknya Islam ke Indonesia masih dalam diskusi di kalangan para ahli. Islam di Indonesia, baik secara historis maupun sosiologi, sangat kompleks. Terdapat banyak masalah, misalnya tentang sejarah dan perkembangan awal Islam. Setidaknya ada 3 masalah pokok yang menjadi perbedaan, di antaranya tempat asal kedatangan Islam, pembawa, dan waktu kedatangannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam datang ke Indonesia dilakukan secara dalam batas tertentu, disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama dan pengembara sufi. Tidak ada catatan sejarah atau prasasti pribadi yang sengaja dibuat untuk mengabdikan peran pedagang, ditambah lagi wilayah Indonesia yang sangat luas dengan perbedaan situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, wajar kalau terjadi perbedaan pendapat tentang kapan, dari mana, dan di mana pertama kali Islam datang ke Nusantara. Berikut akan dijelaskan teori-teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori anak benua India. Teori anak benua India menyebutkan bahwa asal mula Islam di Indonesia adalah di anak benua India. Teori ini salah satunya diusung oleh Snook Hurgronje yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah anak benua India. Ia mengatakan teori ini didasarkan pada pengamatan yang tidak terlihat pada peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yakni pada abad ke-12 atau 13. Selain itu, ia mengatakan juga Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India. Muslim Dekan ini banyak di antara mereka tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Yang kedua, teori Bengali. Teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari Bengali, tentu saja dipersoalkan lebih lanjut, misalnya berkenaan dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut kaum muslim Nusantara dan mazhab yang dianut oleh kaum muslim di Bengali. Tetapi terlepas dari segala persoalannya, teori Fatimi yang dikemukakannya itu begitu bersemangat gagal untuk meruntuhkan teori Mokwit, karena sejumlah sarjana lain telah mengambil alih kesimpulannya. Yang paling terkenal di antara mereka ini adalah R.A. Kern, R.O. Winstead, J. Gonda, dan lain-lain. Yang ketiga itu teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan di Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya, dan argumen pada teori ini itu sangat kuat. Pada abad ke-7 atau 8 Masehi di Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagang ke negeri-negeri Asia Tenggara dan Asia Timur. Di perkampungan-perkampungan diberitakan bahwa orang-orang Arab ini bermukim dan menikah dengan penduduk lokal, lalu membentuk komunitas-komunitas muslim.
Hubungan Muslim Timur Tengah dan Muslim di wilayah Nusantara ini banyak dikisahkan oleh pengembara Cina yang pernah menumpang kapal Arab atau Persia dari Kanton yang berlabuh di pelabuhan di Sungai Musi di masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kenyataan bahwa penduduk Sriwijaya dijuluki Abu juga memperkuat adanya kontak Muslim Timur Tengah dengan Muslim di Nusantara pada sejak abad ke-7 Masehi. Yang keempat itu teori Persia. Teori Persia merujuk pada bukti-bukti sejarah adanya pengaruh Persia di Nusantara pada abad ke-11. Bukti-bukti ini kebanyakan mengacu pada pengaruh bahasa yang kemudian diteorikan bahwa Islam datang ke Nusantara berasal dari Persia. Menurut teori ini, Nusantara tidak dipinjam langsung dari Arab, tetapi dari bahasa Persia dan bahasa Islam daratan seperti bahasa Urdu, Pushto, Turki, dan lain-lain. Yang terakhir itu teori Turki. Teori Islamisasi lain diajukan oleh Martin van Bruynissen mengungkapkan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dan Turki. Ia mencatat sejumlah data. Yang pertama itu banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Nusantara. Yang kedua itu di antara ulama di Madinah yang mengajari ulama-ulama Indonesia Tarekat Syatoriyah yang kemudian dibawa ke Nusantara adalah Ibrahim Al-Qurani. Yang ketiga, tradisi Al-Barjanji yang populer di Indonesia ini dibacakan setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal. Yang keempat, Kurdi adalah istilah dan nama yang sangat populer di Indonesia, yaitu Haji Kurdi, Jalan Kurdi, dan lain-lain. Berdasarkan fakta ini, ia beralasan apabila bahwa orang-orang Kurdi juga menggoreskan peranannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Islam di Indonesia merupakan salah satu dari 7 cabang peradaban Islam. Sesudah hancurnya persatuan peradaban Islam yang berpusat di Baghdad tahun 1258. Ketujuh cabang peradaban Islam itu secara lengkap adalah peradaban Islam Arab, Persia, Turki, Afrika Hitam, Islam anak benua India, Islam Arab Melayu, dan Islam Cina. Islam tentunya masuk ke Indonesia secara damai dibawa oleh para pedagang dan mubaligh. Islam memperkenalkan toleransi serta persamaan derajat. Pada abad ke-7 diduga kuat para musafir dan pedagang Arab, Persia, dan India telah memperkenalkan Islam di Nusantara. Dugaan kuat ini karena sejak abad ke-5 Masehi, Samudra Hindia telah menjadi jalan perdagangan Teluk Persia Tiongkok yang terus berlanjut pada abad kemudian. Kemudian pada abad ke-8 hubungan Nusantara lebih meningkat menjadi hubungan langsung dengan Arab, dan Samudra Hindia semakin ramai dengan pelayaran perdagangan. Pada abad ini juga masa kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi. Suatu hal yang sangat meyakinkan adalah terjadinya aktivitas pelayaran perdagangan semakin pesat. Pedagang Arab yang sebelumnya hanya sampai ke India, tetapi pada abad ke-8 ini sudah sampai ke Nusantara. Dalam menjalin hubungan antara Nusantara dengan Timur Tengah melibatkan sejarah yang panjang, bahkan jauh sebelum secara resmi Islam dianut oleh bangsa Indonesia. Kontak ini sudah terjadi antara Arab dan Persia dengan dinasti Cina yang melakukan pengembaraan sampai ke Nusantara. Kemudian pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Pasai secara pasti mulai berdiri. Kerajaan Islam di luar Nusantara mengalami kemunduran yang luar biasa. Sekitar abad ke-16 Masehi berkaitan dengan pengiriman tentara kerajaan Demak ke Cirebon.
Jayakarta, dan beberapa wilayah kerajaan Pajajaran yang berkaitan dengan perluasan wilayah perdagangan dan perluasan pengaruh kekuasaan. Kedatangan Islam di belahan Indonesia bagian timur ke Maluku juga tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan, dan diperkirakan Islam masuk ke daerah ini pada abad ke-14 Masehi. Khususnya di Kalimantan, di daerah Banjarmasin, proses Islamisasi terjadi kira-kira 1550 berasal dari Demak. Adapun Sulawesi, terutama bagian selatan, didatangi oleh pedagang muslim pada abad ke-15. Kemudian menurut Tom Pierce, pada abad ke-16 di daerah Goa telah terdapat pedagang muslim dan orang Portugis yang melakukan hubungan dagang dengan Goa. Raja-rajanya masuk Islam secara resmi 22 September 1605 dengan Sultan Alauddin sebagai sultan pertamanya. Kemudian menyusul Sopeng Wajo pada tanggal 10 Mei 1610 dan Bone Islam pada tanggal 23 November 1611. Dengan terbentuknya komunitas muslim pada beberapa daerah di Indonesia mendorong pembentukan kerajaan Islam. Berdirilah kerajaan Islam Pasai, Perlak di Aceh. Kemudian di Jawa berdiri kerajaan Demak, Pajang, Mataram. Kemudian di Sulawesi juga terdapat kerajaan Goa, Talo, dan Bone. Sedangkan di Maluku sendiri berdiri kerajaan Ternate dan Tidore. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan ini, kerajaan Islam tentunya, fase perkembangan Islam berikutnya adalah fase perkembangan Islam dan politik. Kerajaan tertua yakni Perlak yang berdiri pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi, dengan raja pertamanya mereka adalah Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Hajmi melandasi pendapatnya itu berdasarkan naskah-naskah kuno, yakni dalam kitab Idrahul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasih dan kitab Tazkirah Jumus Sultan As-Salatin karangan Syekh Samsu Bahri Al-Asyi dan kitab Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai. Penyebaran Islam melalui metode kekuasaan mempunyai peran penting bagi perluasan Islam di Indonesia. Dengan beralihnya agama penguasa menjadi Muslim akan diikuti oleh rakyat dan pendukungnya secara cepat. Islamnya penguasa dapat mempengaruhi penguasa-penguasa lain yang untuk memeluk Islam, sehingga Islam berkembang dengan cepat. Ulama-ulama yang dipilih oleh penguasa sebagai pengajar dan pemuka agama berhasil mendidik murid-muridnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Murid-murid tersebut menyebarkan Islam dan mengajarkan ilmu mereka setelah pulang ke daerah masing-masing. Jadi perluasan Islam sejak awal telah memiliki hubungan timbal balik dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Juga dapat dikatakan bahwa jalan yang ditempuh oleh pedagang muslim dalam menyebarkan Islam di Indonesia antara lain melalui jalur atau saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam itu, perkembangan agama Islam dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, penyebaran Islam masih relatif di kota pelabuhan. Kemudian tahap kedua, penyebaran Islam terjadi ketika VOC makin mantap menjadi penguasa di Indonesia.
Kemudian tahap ketiga terjadi pada awal abad 20 ketika terjadi liberalisasi kebijakan Belanda. Demikianlah proses masuknya Islam ke Indonesia. Diawali para pedagang, perlahan-lahan namun pasti kemudian diterima oleh penduduk atau masyarakat secara damai. Kemudian kontak Islam juga terjadi di berbagai pulau di Indonesia. Islam sendiri menyentuh daerah-daerah lainnya seiring dengan tujuan perdagangan atau semata-mata karena pengajaran agama Islam. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.